Setelah memeriksa Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan laptop, kini Kejagung mencegah mantan Mendikbudristek itu untuk bepergian ke luar negeri. Kejaksaan Agung juga berencana untuk memeriksa kembali Nadiem di kasus ini. Apa yang sedang didalami Kejaksaan Agung dari pemeriksaan terhadap Nadiem dan apa makna pencegahan Nadiem dalam kasus ini? Lebih lengkap kita bahas bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sekarang kan bolanya ada di Kejaksaan Agung toh ya Mas Zainur, karena Kejagung harus menjelaskan kenapa Nadiem Makarim dicegah ke luar negeri usai diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop. Apa yang bisa kita baca dalam tahapan penyelidikan kasus ini? Ya, tentu saat ini tahapannya adalah penyidikan ya. Kalau sudah tahap penyidikan berarti penyidik sudah pada kesimpulan telah terjadi tindak pidana, Mbak. Namun yang harus dilanjutkan adalah siapa tersangkanya. Nah, itu dia. Pemanggilan kepada Nadiem ini adalah untuk mengetahui informasi bagaimana dulu keputusan untuk menggunakan Chromebook itu diambil. Jadi kan dulu di dalam tim kajian awalnya adalah direkomendasikan Windows, tetapi diubah menjadi Chrome. Bagaimana perubahan rekomendasi itu dilakukan? Apakah misalnya karena perintah menteri ataukah perintah siapa, begitu ya? Ya. Jadi penyidik akan mendalami dan mungkin kemarin sudah dan akan dilanjutkan di beberapa hari ke depan untuk mendalami bagaimana pengambilan keputusan itu dilakukan dan kemudian siapa saja yang kemudian mengambil keputusan, apa ada atau tidak misalnya konflik kepentingan di dalam pengambilan keputusan tersebut, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, itu Mbak kurang lebih. Mas Zainur, kalau kita selalu membahas dan juga yang kita pelajari bersama soal tindak pidana, apalagi bicara soal tahap penyidikan, artinya kan sudah ada tindak pidananya seperti yang tadi Mas Zainur sampaikan, tapi belum dibuka siapa tersangkanya. Dengan pola konstruksi kasus seperti ini, apa yang sebenarnya harus dijaga Kejagung agar tidak ada persepsi publik yang dikaitkan dengan kepentingan tertentu misalnya? Ya, tentu memang biasanya kan sekarang proses penegakan hukum pidana itu sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka harus didahului dengan pemanggilan sebagai saksi, pemanggilan untuk dimintai keterangan mengenai keterlibatan dirinya. Nah, ini tentu saat ini belum ada tersangkanya, Mbak. Kalau belum ada tersangka, tentu tidak boleh ya adanya praduga-praduga yang menjurus kepada siapapun, termasuk kepada Nadiem Makarim gitu ya. Sehingga menurut saya kejaksaan ya harus profesional, harus menghindari memberikan informasi yang bisa mengarah menyudutkan kepada seseorang. Publik termasuk jurnalis juga harus menjaga presumption of innocent. Kejaksaan para penyidiknya juga harus menjelaskan kepada publik ya dalam batas tertentu yang diizinkan oleh undang-undang, tetap diperlukan transparansi. Mengapa kasus ini dikatakan adalah kasus tindak pidana korupsi? Berarti kan di situ ada perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, ada memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan ada kerugian keuangan negaranya, ya kan Mbak? Sehingga di sini yang publik ingin ketahui adalah perbuatan melawan hukum seperti apa, ya, atau penyalahgunaan kewenangan seperti apa yang dilakukan sehingga kemudian ini disebut sebagai tindak pidana korupsi. Misalnya, gitu ya Mbak ya, misalnya ternyata ada aturan pengadaan barang dan jasa yang dilanggar, atau misalnya ada penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan aturan. Apakah itu misalnya melampaui kewenangan, tanpa dasar kewenangan, mencampur adukan kewenangan, sehingga publik bisa memahami, oh memang ini adalah sebuah tindak pidana korupsi. Dan yang publik sebenarnya dari awal pertanyakan kan Mbak, dari pengadaan laptop dari zaman dulu itu kan soal harga gitu ya. Kenapa sih harganya sekian puluh juta, padahal kalau kita baca di loka pasar swasta, itu harganya ada yang berkisar di harga 4 juta. Nah kan publik waktu itu mendapatkan informasi Mbak, bahwa ada pihak-pihak yang diuntungkan. Nah itu kan sejauh ini kita belum dengar tuh apakah pihak-pihak yang diuntungkan itu sudah diperiksa setidak-tidaknya, yaitu mereka-mereka dan siapa saja yang diperiksa terkait itu ya Mas ya? Betul. Dan kalau juga yang jadi pertanyaan pemeriksaan ulang terhadap Nadiem Makarim agar tidak menjadi bola liar, karena kan bisa jadi ada asumsi apakah akan ada peningkatan status atau sudah ada tersangka yang terkait, siapa yang menuju ke situ, itu bagaimana Mas Zainur? Ya, transparansi dari kejaksaan itu dibutuhkan, itu yang pertama. Yang kedua, soal apakah akan peningkatan status tersangka,
sudah pasti ada. Soal siapanya itu yang kita tidak tahu begitu ya. Kenapa pasti akan ada peningkatan status dari saksi menjadi tersangka? Karena kan sudah diyakini ada tindak pidana. Tidak mungkin ada Ya. sebuah tindak pidana tidak ada tersangkanya. Tindak pidana terjadi karena ada pelakunya. Nah, pelaku itulah yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itu nanti akan ditentukan dari hasil ekspos penyidik gitu ya. Bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap mereka-mereka yang sudah dipanggil. Dan jadi nanti akan dikonstruksikan bagaimana kejadian itu dulu terjadi. Siapa yang mengambil kebijakan, siapa yang mengintervensi untuk mengubah dari Windows ke Chromebook, siapa yang mendapatkan Ya. keuntungan, siapa yang memiliki konflik kepentingan, dan siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum, khususnya yang kedua adalah siapa yang melakukan penyalahgunaan kewenangan. Nah, itulah yang kemudian mereka itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana dengan ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi meskipun nanti pun misalnya sudah ada penetapan status tersangka, publik juga harus mengedepankan prinsip presumption of innocent bahwa mereka belum tentu bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Mbak. Kalau untuk kasus ini kan kita harus tunggu datanya dari hasil penyidikan. Tapi bicara soal studi kasus, memangnya dalam kasus yang terkait dengan pengadaan di kementerian lembaga, mana saja yang jadi celah korupsi? Dan biasanya posisi-posisi mana saja yang rawan terjerat korupsi? Ya biasanya yang paling rawan tentu adalah di panitia pengadaannya, Mbak. Yang kedua adalah pengguna anggaran, ya kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran. Nah biasanya panitia pengadaan barang dan jasa itu sering diintervensi oleh pengguna anggarannya, yaitu apakah kepala daerah atau menteri atau kepala lembaga. Mereka sebenarnya misalnya sudah on the track mengikuti aturan, mengikuti prosedur, tetapi biasanya ada petunjuk-petunjuk tuh dari pejabat tertingginya. Oh jangan begitu tetapi begini. Nah itu kan merupakan satu bentuk penyalahgunaan kewenangan. Nah penyalahgunaan kewenangan kalau itu mengakibatkan kerugian keuangan negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dijerat dengan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Mbak. Sehingga ya biasanya memang risiko-risiko korupsi di dalam pengadaan barang dan jasa di kementerian, lembaga atau daerah itu tidak lepas dari peran dari panitia pengadaan dan biasanya ada pejabat tertinggi di tempat itu. Sehingga itu yang biasanya didalami oleh penyidik. Bagaimana proses pengadaan itu dulu dilakukan, direkonstruksi kembali, kemudian bisa terlihat siapa yang bermain, siapa yang mendapatkan keuntungan, siapa yang kemudian harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana, Mbak. Nah terakhir, agar kasus ini terang, kita tahu lah kalau penyidik dalam melakukan penyidikan pasti tidak semua informasinya bisa dibuka ke publik. Tapi untuk menjaga transparansi agar tidak ada asumsi di publik, bagaimana Kejagung bisa memberikan informasi yang sejelas mungkin? Yang menurut saya yang pertama itu tadi, Kejagung perlu menjelaskan gitu ya, bentuk pelanggaran seperti apa yang terjadi di dalam pengadaan Chromebook itu. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, bentuknya ya. ada atau tidak tuh, ya misalnya aliran-alirankah misalnya. Kan dalam kasus-kasus yang lain ya, saya tidak bicara kasus ini, biasanya itu kenapa seorang pejabat itu menyeleweng? Karena mendapatkan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apakah itu dalam bentuk gratifikasi atau suap atau benturan kepentingan gitu ya, sehingga publik ingin tuh mendengar dari kejaksaan sehingga publik bisa paham, oh ya ini ada pelanggaran aturan, oh ya ini ada pihak yang mendapatkan keuntungan secara melawan hukum, sehingga ya publik bisa terang benderang memahami kasus tersebut, Mbak. Ya, bentuk tindak pidananya, bentuk pengadaannya, aliran dananya, siapa yang terlibat, ini harus jelas segera disampaikan oleh Kejaksaan Agung agar tidak menjadi bola liar juga di masyarakat. Terima kasih Mas Zainur Rahman, peneliti Pukat UGM, telah membagikan informasi di Sapa Indonesia Malam.